Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali bisa berjumpa lagi di channel Donditan, channel yang katanya bikin Kristen beling setan. Iya. Bener nggak? Iya. Katanya. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan Ustadz Yusuf PI. Penasaran saya dari dulu. PI itu apa sih maksudnya? PI singkatan. Singkatan apa? Sebenarnya sih nama publik aja itu kok. Dari kita punya Zoom sama YouTube juga kan. Channel YouTube dulu Penegak Islam. Oh, gitu. Penegak Islam. Masya Allah. Orang kalau penegak Islam saya jadi langsung ingat tuh Quran surat Muhammad ayat 8 ya. Nah, betul. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini Ustadz Yusuf datang ke Jakarta karena kemarin menghadiri milad Nabi ya. Yang kedua. Yang kedua. Terus besok mau pulang. Mau pulang lah. Hari ini datang ke sini. Cuman ini apa namanya malah nggak jalan-jalan ke Monas ini. Sudah kemarin. Waktu turun dari bandara kita diajak muter dulu. Gitu. Oh, udah ke Monas. Iya. Naik ke Udah. atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Oh, naik ke atas. Disuruh pusing-pusing dulu ya. Ustadz Yusuf ini aslinya Kalimantan mana? Banjarmasin. Banjarmasin. Udah berapa lama dulu apa namanya? Berdakwah di media sosial? Kalau dulu udah terhitung dari kita dulu. Dari 8 tahun yang lalu udah. 8 tahun. Nggak terasa. Ya, ya. Tapi saya join Yayasan Pembina Mualaf atau itu 2020 Ya. pertengahan. Itu kan Agustus. ketemu Kodong dia setelah gitu. Ya, ya. Setelah. Cuma waktu saya mengawali karir itu dari Penegak Islam channel YouTube. Itu 8 tahun yang lalu 2017. Oh, channel Penegak Islam udah 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Terus akhirnya di ban. Di ban gara-gara bahas biasa apa Gitu. Iya. Ya, kita harus pintar-pintar cari cara lah ya bagaimana kita tetap bisa berdakwah. Kalau Kododitan kemarin itu kan lebih duluan saya tuh ya bikin YouTube. Itu Kododi udah berapa lama sih itu YouTube-nya juga? Kalau saya join atau bergabung dengan Yayasan Pembina Mualaf atau itu kan Agustus 2020. Terus akhirnya saya memberanikan diri buka channel sendiri tuh kalau nggak salah di awal 2021. 4 tahun yang lalu. 2021 itu mikir-mikir. Lah, kenapa? Kenapa buka YouTube aja harus mikir gitu? Mikirnya apa waktu itu gini. Saya kan pengusaha, kontraktor. Customer saya itu masih Kristen semua. Oh gitu. Ya. Ya, customer Kristen semua. Teman-teman juga masih banyak yang Kristen. Mikir-mikir, aduh gimana nanti ya kalau gini. Tapi akhirnya saya kita Muslim berserah diri ya kepada Allah SWT. Jadi ya udahlah, lillahi ta'ala aja deh. Iya. Terserah mau customer masih mau pakai saya, terserah enggak juga udah terserah, pokoknya saya serahkan aja ke Allah SWT. Tapi setelah tahu banyak yang kabur gitu. Ternyata setelah tahu nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Santai-santai aja. Kirain banyak yang kabur. Jangan terus. Jadi ini pesan ya, ini juga pelajaran buat kita. Jadi teman-teman dan kita semua jangan sampai kita berpikir rezeki itu dari orang. Betul. Ya, rezeki itu dari Allah SWT. Kalau seolah-olah kita mendapatkan uang dari orang lain, itu hanya cara Allah untuk menyampaikan rezeki itu ke kita lewat orang lain. Nah, orang lain ini mau agamanya apa aja itu terserah Allah. Iya kan? Betul. Jadi ketika itu, alhamdulillah, berarti kita memang tidak boleh berpikir rezeki itu dari orang, rezeki itu tetap dari Allah. Intinya kita tidak berharap kepada makhluk lah. Karena kalau berharap kepada makhluk itu pasti kecewa. Betul. Lagi kepada makhluk dan digantung. Ini mulai udah teman-teman, mulai udah. Iya kan sesuai kan biasa yang saya bawa ya di TikTok gitu ya. Habis kalau nonton dia selalu ngomongin gantung. Iya kan ada dalil ya kan. Allahus Samad. Ya. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk. Kan ada dalil ya gitu. Kita punya dasar gitu. Alhamdulillah ya. Jadi saya tahu Ustadz Yusuf P ini juga udah cukup lama. Ya, semenjak kita bergabung di Yayasan Pembina Mualaf Tauhid, baru sekarang ketemu orangnya langsung. Iya,
beberapa tahun. Masya Allah, sekarang udah gemukan ya? Iya, dulu kurus karena banyak pikiran. Sekarang ada pikiran jadi gemuk. Iya. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu, apa nih yang mau kita bicarain? Ya banyak sih kalau Dondi yang mau saya tanyakan ke Dondi banyak gitu. Sekilas tentang masalah ya perjuangan kita di dalam agama. Nah, apalagi kan Dondi kita tahu sendiri ya teman-teman, beliau bergerak di lintas agama gitu ya, anggaplah satu jalur dengan saya kan kayak gitu ya. Makanya saya pengen mengulik juga gitu pengalaman beliau yang dapat saya jadikan pelajaran juga gitu. Mungkin kan beliau juga tanya pengalaman saya, ya kita sharing lah intinya kayak gitu. Ya gini Dondi, saya mau tanya ya, tadi kan di belakang layar tadi ada hal yang menarik gitu. Kalau diajak berantem itu banyak berapa kali sih dan berapa orang gitu yang berantem? Berapa kali? Saya berapa kali ada yang DM saya ngajak berantem, itu banyak. Saya pikir ini orang udah nggak bisa bantah, nggak bisa berargumen, akhirnya ngajakin berantem. Ya yang begini-begini menurut saya nggak usah layanin lah. Kalau mau berantem ya udah ikut MMA aja, orangnya suruh ikut UFC gitu. Iya bisa jadi gitu ya. Ini kan namanya perang pemikiran. Kalau perang pemikiran, kalau sampai lari ke otot, mah ini bukan perang pemikiran lagi. Iya. Ya kan gitu. Nah temen intinya gini, kita sama-sama sebagai orang yang membela agama Allah ya, bukan membela Allah, membela agama. Membela agama, bukan membela Allah. Iya beda. Udah kan? perlu dibela. Betul, beda ceritanya kalau membela agama Allah dan membela Allah itu beda. Kita sebagai orang-orang yang membela agama Allah, kita harus saling mengisi. Betul. Ya kan? Ustadz Yusuf PI pasti lebih jago baca Quran daripada saya. Ustadz Yusuf PI pasti jauh lebih jago kalau masalah Quran dan hadis. Saya mungkin banyak literasi tentang kekristenan. Ya kita saling mengisi aja. Ya. Nah, inilah upaya kita untuk apa? Berjihad. Berjihad supaya kita sama-sama menegakkan agama Allah di bumi, gitu ya. Karena kan di surat Muhammad ayat 8, siapa yang menegakkan agama Allah, siapa yang membela agama Allah kan kedudukannya akan diteguhkan. Betul. Nah makanya kita harus saling ngisi gitu. Ya. Iya teman-teman, saya sering juga ya setiap kali beliau punya video di YouTube, saya sering lihat argumentasi dari Kodonditan teman-teman, yang ya bisa menjadi amunisi untuk saya diskusi dengan Kristen yang ada di TikTok. Iya, banyak saya juga ngambil pelajaran dari podcastnya Kodondi. Ya, teman-teman semua. Kalau Ustadz Yusuf ini berarti jamaahnya tuh ini ya, TikTokiah ya? TikTokiah. Oh, ada berapa tuh TikTokiah? Ini udah 4.000, 5.000, 5.100. Masya Allah. TikTokiah aja jemaah. Jemaah TikTokiah berarti. Iya, kalau Kodondi kan itu YouTubiah. Iya teman-teman YouTube ya. Aduh, masya Allah ya. Hari ini saya teman-teman sangat seneng gitu ketemu beliau karena udah beberapa tahun beliau nyuruh saya ke sini untuk ketemu. Baru ini qadarullah hari ini teman-teman baru bisa ketemu beliau. Gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi teman-teman semuanya yang di TikTok juga ya, kalau Anda mau bertanya silakan tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan nih ya dari jemaah saya kepada Kodonditan. Karena kan banyak yang request tuh ya kemarin itu. Ayo Ustadz Yusuf sama Kodonditan gimana podcastnya kan kayak gitu ya. Hari ini sudah saya penuhin nih. Dari Kalimantan saya datang ke sini jangan disia-siakan gitu. Jauh-jauh loh. Iya, jauh-jauh gitu. Untung nggak apa-apa nak. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya teman-teman semuanya. Jadi banyak pertanyaan sih ya kepada Kodonditan. Terus ya saya juga waktu masuk ke sini ya ke studio beliau gitu ya teman-teman. Wah ini alatnya pun nggak kaleng-kaleng gitu. Kalah kalau saya bawa alat ke sini teman-teman. Alat saya sedikit gitu, alat beliau waduh sangat banyak. Nah, kalau TikTok kan cukup handphone aja. Ini lampunya nggak dinyalain toh? Nggak perlu lah. Ringlightnya nggak perlu. Terlalu terang. Cukup. Oke. Iya. Terus ini Kodonditan, saya mau tanya juga, yang menurut Kodonditan ya pertanyaan paling susah, paling sulit yang pernah ditemui dari orang yang podcast dengan Kodonditan itu pertanyaan seperti apa? Maksudnya pertanyaan ke saya? Iya. Apa ya?
belum nemu sudah. Belum nemu, mudah semua gitu. Tapi gini, ini cerita pengalaman ya. Gini, jadi kita juga istilahnya kan sudah diberi akal dan pikiran. Betul. Saya dulu sering berdebat di YouTube kan, nggak di depan kamera juga, tapi juga di lewat komen. Ya kan? Karena saya rajin membaca komen itu. Kenapa? Ketika saya baca komen, bisa jadi ada sesuatu yang baru buat saya. Ya, ini contoh. Ada orang Kristen nanya saya begini, Quran diturunkan Nabi lahir tahun berapa? Masehi? 560-an. 570. Ya, 570. Ya, atau ada juga yang bilang 571. Ya, yang jelas tahun gajah. Tahun gajah. Nabi menerima wahyu pertama kali umur berapa? 40 tahun. Quran diturunkan dalam berapa tahun? 22, hampir 23. Hampir 23. Dibulatkan 23. 23 bulan. Berarti kalau 570 tambah 40 jadi berapa? 610. 610. Oke, 610. Tambah 23 tahun jadi berapa? 610, 633. 633. Nabi meninggal tahun berapa? Wah, kalau meninggal saya lupa. 632. 632 Masehi. Terus jadi Nabi meninggal 632 Masehi, Quran masih turun sampai 633 Masehi. Nabi meninggal, Quran masih turun. Siapa yang terima? Itu pertanyaannya pernah dilontarkan kepada saya. Saya waktu itu pas membaca pertanyaan itu, saya sempat mikir juga. Qadarullah ya, ini namanya qadarullah ya. Saya tidak mau bermaksud ria atau apa. Saya menganggap itu adalah ilham dari Allah SWT ya. Ketika saya pikir-pikir, ini pertanyaan ini, yang bertanya ini orang yang tidak tahu bedanya tahun Hijriah dan tahun Masehi. Iya, dicampur-campurnya. Betul. Sekarang kalau orang Arab itu menggunakan perhitungan tahun apa? Masehi atau Hijriah? Hijriah. Nah, kalau tahun Hijriah sama tahun Masehi, 1 tahun bedanya berapa hari? 11 hari. 11 ya, hampir 2 minggu kayaknya. 11 hari ya. Ada yang sampai 13 kalau nggak salah. Enggak, 11 hari. Tahun Hijriah itu total 1 tahun 354 hari. Iya, betul. Masehi 365 hari. Iya. 365 kurang 354. Bedanya 11 hari. Betul. Sampai saya akhirnya bikin perhitungan pakai itu apa? Excel. Terus Jadi saya hitungnya pakai tahun Hijriah. Saya hitung dalam total 354 hari. Kalau Nabi lahir 570 ditambah 40 tahun, 40 tahunnya tuh 40 tahun Hijriah atau Masehi? Hijriah dong. Iya. Nggak mungkin. Mana? Pokoknya antar kalau sumber. Ya. Orang Arab pada saat itu ngitungnya kan pasti pakai tahun Hijriah. Iya. Berpikirnya juga pakai tahun Hijriah kan? Pasti. Berarti kalau 570 tambah 40 tahun Hijriah, berarti kan 40 tahun kali 354 hari. Ketemunya 609. Betul nggak? Betul. Beda setahun. Tambah lagi 23 tahun. Ini pun kan tidak bulat 23 tahun. Enggak. 22 tahun. Berapa? 6 bulan 22 hari. 22 hari ya kan? Makanya sering dibulatkan 23 tahun. Jadi jatuh-jatuhnya kapan selesainya? Berarti tahun 632 Masehi, beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Betul. Jadi ketika saya menjawab pertanyaan itu, saya balik bertanya kepada orang itu, kamu tahu nggak bedanya tahun Hijriah dan tahun Masehi? Berapa hari bedanya segitu? Cuma saya tanya begitu, dia nggak mau jawab lagi. Iya. Sudah selesai, alhamdulillah. Tapi itu pertanyaan yang hampir mengecoh gitu ya. Benar, karena tidak semua orang Islam juga tahu dan paham. Orang Islam taunya Nabi lahir tahun sekian Masehi, umur 40 tahun menerima wahyu, ya kan? Quran diturunkan dalam 23 tahun, Nabi meninggal tahun sekian. Tapi kalau dihitung-hitung, oh iya juga ya. Kalau menurut perhitungan Masehi, berarti Nabi sudah meninggal, Quran masih turun. Siapa yang terima? Gitu. Ternyata itu semuanya mudah dijawab. Ya, insya Allah kalau kita berserah diri kepada Allah, insya Allah tuh ilham datang. Ya. Betul. Ketika saya tanya, kamu tahu nggak bedanya Hijriah sama Masehi berapa hari? Nggak jawab lagi ya. Saya tahunya kalau nggak salah hampir 2 minggu, cuma tepatnya kan nggak tahu gitu. 11 hari pokoknya ya. Masehi 365, Hijriah 354. Berarti itu aja.
itu ya teman-teman, pelajaran untuk kita semua ya. Jika ada pertanyaan yang hampir mengecoh antara tahun Masehi dan Hijriah, Jadi kan make sense, jadi masuk akal. Oh iya benar. Jadi ternyata kalau dihitung dengan tahun Hijriah, make sense bahwa Quran sudah selesai sebelum Nabi wafat. Gitu. Nah, mungkin kalau Nabi wafat Qurannya masih turun. Makanya. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu memang sengaja dibuat oleh orang-orang yang memang menyerang Islam, yang berusaha melemahkan imannya orang Islam, berusaha merusak akidahnya Islam. Ya seperti itu kadang-kadang. Kan memang itu rencana dari mereka. Walan tardo'anka Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, kan gitu. Jadi Yahudi dan Nasrani nggak akan pernah suka dengan kita. Mereka akan menghalalkan segala cara ya teman-teman semuanya sampai kita mengikuti jalan mereka, milah mereka gitu. Betul. Nah kalau ditanya pertanyaan paling sulit, buat saya mungkin pertanyaan itu ketika kita nggak tahu akan jadi sulit. Ya, tapi ketika kita tahu, kita bisa membedakan tahun Hijriah dan tahun Masehi. Ya ini mah pertanyaan gampang atau Kalau gitu ya pakai Excel teman-teman, sesuai pengalaman kodong dia. Saya hitung pakai Excel. Ini kalau 40 tahun kali 354 hari itu berapa hari? Saya masukin ditambah dari tahun 570 Masehi. Ketemunya tahun berapa Masehi? Sampai begitu. Masih Quran berapa hari? Hitung, tambahin lagi, ketemunya di tahun berapa. Ternyata jatuhnya di beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Ya pasti. Kan Haji Wada atau yang terakhir. Iya, sebelum itu Quran sudah selesai. Udah, karena kan surah terakhir itu surah Al-Kausar. Quran surah Al-Maidah 9 hari sebelum Haji Wada. Enggak, yang turun saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan Haji Wada. Iya. Itu diturunkan 9 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Coba yang paling akhir. Ini yang paling akhir. Ini tulisannya. Al-Maidah ayat 3 ya. Al-Maidah ayat 3. Coba deh nanti Ya, coba buka nanti kitab lagi dah ya. Juga buat ya. Banyak karena terlalu banyak baca Bible ini susah juga. Kemarin ya saya teman-teman di Milad Api itu menekankan gitu. Kepada kita ya, yang muslim, apalagi yang berdiskusi lintas agama, yang setiap hari menggunakan TikTok untuk melihat diskusi lintas agama, jangan sampai lupa gitu dengan Al-Quran kita. Kan kayak Ini kan yang istilahnya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat 3. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Seumur hidup ya teman-teman, agama Islam ini nggak habis ilmunya ya. Ya memang kan kita harus belajar sampai mati. Iya, betul itu ya. Unik juga teman-teman semuanya. Cuma masalah tahun Hijriah dan Masehi gitu yang mengecoh. Sebetulnya simpel pertanyaannya. Saya berapa kali ketika saya diundang selama di masjid, saya tanya, jangan yang bisa jawab. Ya, paling dari berapa kali nanya di masjid mungkin ada 1-2 yang bisa jawab lah. Itu harus menggunakan Hijriah. Kalau itu berarti orang belajar itu. Gitu. Tapi rata-rata semua jawab pada nggak bisa jawab, pada bingung. aduh. Ya, terus pelajaran buat kita. Terus gimana gini Pak? Selain hal itu, kalau pertanyaan yang terhadap Islam yang lumayan menyindir gitu, itu Kodondi ada nggak rasa kesal menjawabnya? Contoh ya, pertanyaannya Nabi Muhammad menikahi anak kecil kan kayak gitu. Itu ada nggak rasa kesal dalam menjawab gitu? Ya, gini, kalau dulu ya waktu kita baru-baru berapologetika, ketika mendengar seperti itu, wah itu rasanya udah panas dalam hati. Saya kalau dihina, saya nggak masalah. Tapi kalau Nabi saya dihina, akan saya kejar itu orang. Iya. Sampai manapun saya kejar. Kalau perlu saya penjarain. Ya, saya pernah penjarain satu pendeta tuh di Kota Malang. Ya, di penjarain di Surabaya.
Jadi siapapun yang menghina Nabi saya akan dikerja. Nah, ketika masalah itu dulu ya, setiap kali Nabi dituduh sebagai pedofil gitu, itu paling panas saya. Tapi belakangan kan kita sambil belajar terus. Jadi ketika kita mempelajari sebuah tuduhan, kita menjawabnya juga harus dengan bijak gitu. Ya, kita juga harus mengikuti tauladan dari Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jadi jangan semuanya dihadapi dengan kepala panas. Panas. Nah, jadi saya sambil mempelajari jawabannya, ada berapa macam pendekatan gitu ya. Jadi kita tidak hanya melalui satu pendekatan aja. Karena di dalam kalangan Islam pun hadis itu yang di dalam Bukhari tentang pernikahan Aisyah dengan Nabi itu juga ada kritik. Iya, ada kritik. Kan? Jadi kita melakukan jawabannya tuh pendekatannya bisa ada minimal dua. Pertama, anggap saja betul. Ya, saya bilang nih, anggap saja betul. Aisyah dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga 9 tahun. Anggap saja betul. Pertanyaan pertama kali saya apa? Siapa musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Nabi ketika Aisyah usia 6 tahun dan berumah tangga 9 tahun? Iya, siapa yang pernah memasalahkan musuh Nabi ya, yang kenal Nabi, yang hidup bersama Nabi, yang protes dengan pernikahan Nabi. Dengan Aisyah, kalau benar usia 6 tahun ya, dan berumah tangga 9 tahun. Saya pengen dengar siapa, Abu Jahal kah? Ya ada pernah ada. Abu Sofyan kah? Atau siapa lah, Abu Lahab kah? Saya pengen dengar siapa yang protes. Yes, nggak ada. Protes kan? Nggak ada kan? Iya. Kalau nggak ada yang protes, berarti kalaupun pernikahan itu benar, berarti artinya apa? Ya pernikahan yang wajar. Yang wajar, ya normal. Bahkan kan kita akan luas lagi nih. Kalau kita baca lagi, ketika Aisyah dinikahkan dengan Nabi, sudah ditunangkan dengan laki-laki lain dong. Nah, Aisyah. Iya. Sudah. Ya, cuman namanya saya lupa. Ternyata sudah ditunangkan dengan laki-laki lain. Berarti pada zaman itu norma masyarakatnya sudah boleh. Boleh, iya. Ya. Terus kita belajar lagi yang lebih luas lagi. Ketika kita melihat ke agama yang lain, Yahudi misalnya, di Yahudi pernikahan dini itu ternyata juga wajar. Ya. Bahkan kalau kita baca Talmud itu lebih mengerikan lagi. Usia 3 tahun. Nah, jadi kalau ketika kita baca di kitabnya orang Yahudi, Ishak menikahi Ribka usianya baru 3 tahun. Saya ada teksnya tuh. Menulis 3 tahun, 3 years old. Ya. Daud berzina dengan Betseba. Pernah dengar? Ada kan? Istrinya orang nih. Iya, orang sini bilang binor gitu kan. Iya, tahu. Betseba itu bisa dihitung umurnya. Dari mana? Dari usia kakeknya. Kakeknya namanya siapa? Ahitofel. Ahitofel ini penasehatnya Raja Daud. Nah, berapa usianya Ahitofel ketika mati? Orang Yahudi bilang 33 tahun, orang Kristen bilang 31 tahun. 33 tahun sudah punya cucu. Berarti punya anak umur berapa tuh? Ahitofel. Iya. Berarti umur 10-11 tahun sudah punya anak tuh. Iya. Benar. Ketika usia 33 tahun sudah mati dan dia sudah punya cucu, berapa usianya Betseba pada waktu itu? Dihitung-hitung mundur, ketemu usia Betseba itu baru 7-9 tahun. Baru tahu saya kok. Ya, nanti kalau mau perhitungan detailnya saya ada. Iya. Jadi saya sampai ke situ, sampai saya ngitung gitu, sampai ke Betseba itu usia berapa? Dan saya cari sumbernya. Sumber Yahudi yang ngomong Ahitofel meninggal usia 33 tahun apa? Sumber Kristen yang mengatakan Ahitofel meninggal 31 tahun apa? Saya ada semua. Supaya apa? Supaya orang Kristen nggak bisa bantah. Kalau saya dengar cerita Nabi Daud itu keselnya dibilang berzina, itu fokus saya ke situ. Itu kan di kitab mereka. Terus ini siapa tadi? Ishak menikahi Ribka 3 tahun. Daud berzina dengan Betsebanya 7 tahun. Maria, ibunya Yesus di dalam kitabnya Kristen tidak ditulis usia berapa ketika mengandung. Tapi ada kitab mereka di luar Bible yang menjelaskan bahwa Maria usianya 12 tahun. 12 ya, itu tahu. Yusufnya umur berapa? 99 katanya. 90 tahun. 90. 90.
Terus? Saya mau nanya, saya tanya balik dong. Kalau begini, Ishak, Daud, Yusuf, ini bisa nggak disebut pedofil? Menurut standar mereka, bisa nggak disebut pedofil? Kalau menurut standar orang yang menuduh, harus bisa dong. Iya. Harus bisa dong. Nah, mereka pasti akan menolak lagi gitu. Ketika kita bisa tunjukkan bukti-buktinya yang tertulis yang ada dalam kitab Yahudi maupun Kristen, ngomong apa? Itu kalau kita anggap Aisyah benar nikah usia 6 tahun dan berumah tangga usia 9. Ya itu kalau benar, itu yang dari apa namanya Sahih Bukhari. Satu lagi di dalam kitab mereka bilangan pasal 31 ayat 35 sampai 40. Tuhan minta upeti 32 perawan. Tahu saya. Tahu. Yang namanya perawan di dalam tradisi Yahudi usia berapa? Makanya. Maksimal 11 tahun. 11. Kalau Tuhan minta upeti 32 perawan perempuan, usia berapa? Nah ini Tuhan ini pedofil bukan? Cuma ini kok saya pertanyaan tadi bilangan itu yang bingungnya gimana cara mengetahui wanita itu perawan gitu? Apakah dulu ada ilmu kedokteran yang itulah. Itu kita serahkan lah. Iya ya teman-teman. Gimana cara mengetahui perawan gitu? Karena kalau tradisi Yahudi, wanita usia 3 sampai 11 tahun itu gimana ya? Kalau ditidur itu nggak apa-apa katanya. Emang nggak ada batasan. Nah, zaman dulu lah ya, kita nggak tahu zaman dulu lah. Oke, itu satu pendekatan. Jadi pendekatan pertama, kita anggap saja betul, tapi ada informasi dari kalangan mereka sendiri yang kurang lebih sama. Ya, pernikahan dini gitu kan. Kalau kita pakai pendekatan yang kedua, menurut Ibnu Abbas, hadis itu periwayatnya kan Hisham. Hisham ketika meriwayatkan sudah berada di Irak. Iya, betul. Sudah pikun. Sudah pikunnya itu kritiknya. Kemudian kita juga bisa melihat dari umur kakak perempuannya Aisyah. Asma 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Asma meninggal tahun 73 Hijriah ketika berusia 100 tahun. Berarti ketika hijrah tahun berapa? 622. Betul kan? Masehi. Aisyah ketika itu usia berapa? Kalau Asma meninggal tahun 73 Hijriah, usianya 100 tahun. 100 dikurangi berapa jadinya? 73 Hijriah. 27. 27. Iya. Umurnya Asma. Berarti kalau 27 umurnya Aisyah berapa? 17 Hijrah. Nabi menikahi Aisyah 2 tahun setelah Hijrah. Berarti Aisyah umur berapa? 19. Ya itu ada yang kayak seperti itu literasinya betul. Belum lagi kalau kita melihat dari turunnya Quran surat Al-Qamar. Belum lagi Al-Qamar belum lagi kalau kita melihat berapa usianya Aisyah ketika dia ikut perang Uhud. Iya. Berapa usia minimal untuk ikut perang? 15. Jadi kalau kita berdasarkan pendekatan yang kedua, berarti umurnya Aisyah nggak mungkin 6 tahun. Kalau saya sih lebih condongnya ke situ. Oke, kita tahu nih dua pendekatan. Tapi yang lebih nampol yang mana? Ya pasti. Itu maksud saya. Ya nggak mungkin ya kalau untuk internal Islam bisa seperti itu. Kalau nanyanya yang Islam. Tapi kalau nanyanya yang bukan Islam ya pasti. Kan lebih nampol yang pertama. Iya pasti. Ketika saya pakai pendekatan yang pertama, saya ada bukti-buktinya. Ada bukti kitabnya. Nih, ini kitabnya orang Yahudi. Kitab ini namanya The Humas. Humas ini isinya cuma 5 kitab Musa. Kejadian orang yang belang-belangan. Ya, kita lihat di sini. Ini bisa tanda itu merah-merah. Sudah digeser dikit nih. Kalau mau dipoto silakan. Nih, ini ayatnya, ini tafsirnya orang Yahudi, ulangannya Yahudi. Berapa usianya Rebecca? Rebecca was but 3 years old. 3, iya betul teman-teman. 3 years. Padahal yang catat ini. Ini ulangannya orang Yahudi. Iya.
3 tahun teman-teman di sini. But 3 years old. Jadi umur Rebecca itu waktu dinikahi umur 3 tahun. Kata ulamanya Yahudi dia. Ada kitabnya Kodondi gitu. Ini ada jual, Pak? Ada. Ini bisa dibeli di luar negeri tapi Nggak ada di Indonesia. nggak ada kayaknya. Waduh. Kalau gitu nanti saya minta fotonya aja teman-teman ya sebagai data. Boleh dipoto aja, dipoto. Iya, nantilah setelah kita tutup ya live streamingnya. Karena ini buat amunisi juga ya teman-teman, ditunjukkan kepada kawan-kawan kita ya bahwa menurut ulama Yahudi di sini teman-teman, Rebecca dinikahi Ishak. Ini ulama Yahudi ya, berumur 3 tahun gitu. Keren. Sedang nggak? Ini Kita ada. nggak usah banyak ngomong, kita tunjukin ini aja. Iya. Udah cukup jelas gitu. Ini ada sebuah gospel namanya Protevangelium of James. Ya, ini gospel tapi tidak masuk dalam Bible-nya orang Kristen. Ya, kita lihat di sini. Ini menceritakan tentang, tutup aja nih. Nah, menceritakan tentang Maria. And when she was berapa tahun? 12 years old. 12 iya. Iya tuh teman, ini memang tertulis gitu loh ya, ada buktinya yang disampaikan oleh Kodondi gitu. Enak kan? Kalau nunjukin begitu. Iya. Ini bisa teman-teman buat kita tunjukkan kepada kawan-kawan kita yang Kristen gitu ya. Jangan kau tuduh nabi kami sedangkan di kitab kau kayak gini gitu loh maksudnya. Terus kita bisa mikir nggak begini? Kalau mereka pakai standar pedofil, menikahi anak kecil, Maria yang menghamili Maria siapa? Yusuf atau Roh Kudus? Kudus kalau tertulis di tempat mereka. Kata orang Kristen, Roh Iya. Kudus kan? Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Tuhan mengambil anak perempuan 12 tahun, pedofil bukan? Standarnya ya, standarnya penuduh ya. Gini, standar pedofil menurut mereka itu sampai umur berapa sih? Kalau Kayak yang gitu, namanya anak, penjelasannya. itu antara sampai usia 15 tahun. Sampai 15 itu masih disebut Masih disebut anak-anak. Oh. Nah, jadi kalau orang yang punya kecenderungan suka dengan anak perempuan yang masih kecil, itu usianya sampai 15 tahun. 15 tahun. Jadi kalau Maria 12 tahun masih tergolong anak-anak benar? Masih tergolong. Ya, itu menurut standar moral zaman sekarang. Oh. Tapi zaman dulu Gak ada. apakah masih bisa disebut anak-anak? Yang disebut anak-anak itu kan anak perempuan kalau belum datang bulan, belum puber, itu masih disebut anak-anak. Di Islam ada nggak kita standar usia minimal perempuan yang boleh dinikahi, ada nggak? Tidak ada. Ada. Di Quran tidak disebutkan usia minimal sekian tahun, enggak. Yang disebutkan dalam Quran adalah anak-anak perempuan yang sudah siap mental dan fisiknya. Cuma di PK sekarang kodon batasan menikah itu sudah haid. Iya, maksud saya sudah haid itu kan berarti sudah siap fisiknya. Iya betul. Kalau perempuan sudah haid berarti dia sudah bisa bereproduksi. Betul itu. Nah sekarang kalau kita anggap Sahih Bukhari tadi benar, Aisyah menikah 6 tahun berumah tangga 9 tahun. 9 tahun kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan, nah ini menarik nih. Aisyah atau orang Arab itu rasnya ras apa? Namanya ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu sama dengan rasnya orang bule. Oh. Ya, ras orang bule. Ras Kaukasoid menurut ilmu pengetahuan nih, kalau tinggal di tempat yang panas dan dietnya atau makanannya banyak daging, dia lebih cepat dewasa daripada orang ras Mongoloid. Kita orang Asia ini ras Mongoloid. Ini beda ya. Jadi umur 9 tahun bisa jadi dia sudah dewasa dalam arti fisiknya. Fisiknya udah gede. Ya. Sekarang saya tanya, di Indonesia ada nggak anak perempuan usia 10 tahun sudah haid? Sekarang ada. Iya. Itu ras Mongoloid padahal umur 10 tahun aja sudah haid. Masalahnya gini, saya dulu sekolah konon
di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Itu teman saya udah haid gitu. Haidnya di kelas Umur berapa? 9. 9 tahun itu. Padahal ini ras mongoloid. Iya. Apalagi yang ras kaukasoid tinggal di tempat panas, makanannya banyak daging. Nah, itu maksudnya. Itu dari sisi ilmu pengetahuan. Iya sih. Ya, jadi dari dua sisi pendekatan ini semuanya bisa menjawab tuduhan-tuduhan konyol itu. Lagi pula, sebutan pedofil atau istilah pedofil itu adanya kapan? Ini baru aja nggak ada dulu. Ya, sebutin nih. Ada Sebutannya. Ini ada sebuah buku nih, karangan dari Hajah Irena Handono. Ya, Nabi SAW bukan pedofil. Kita cari di sini informasinya. Beliau kan juga nulis kan nggak asal nulis, pasti ada referensinya. Nih, kata pedofilia sendiri mulai diperkenalkan sejak tahun 1886, abad 19. Iya. Ya. Abad 19. Oleh seorang psikiater Wina bernama Richard von Krafft-Ebing. Berarti zaman dulu belum ada istilah ini. Nah, jadi kalau ada tuduhan tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah, itu artinya orang itu membawa standar moral zaman sekarang ke Zaman dulu. Nggak cocok. Nggak boleh. Iya betul. Tanya neneknya menikah usia berapa? Ya juga sih. Cuma nenek kita aja tanya nikahnya usia berapa? Mungkin belasan. Belasan gitu. Justru kalau zaman dulu usia 20 belum menikah, Itu udah terlalu tua. aneh. Iya aneh. Kenapa? Karena usia rata-rata manusia zaman dulu sama zaman sekarang beda. Ya kan? Zaman dulu usia manusia rata-rata tuh lebih pendek daripada zaman sekarang. Makanya mereka menikah usia dini. Tuh. Iya 20 dulu dianggap aneh gitu. Perawan tua. Dianggap perawan tua betul. Iya teman-teman. Iya kan? Betul juga sih. Betul. Perawan tua katanya. Kalau kamu tahu bahasa Kalimantannya apa? Perawan tua, bujang lapuk. Bujang lapuk juga bisa untuk perempuan. Iya. Oh gitu ya? Saya pikir bujang lapuk cuma untuk laki-laki aja. Bujang lapuk. Gitu. Jadi kita dalam melihat sebuah tuduhan atau isu, kita harus melihatnya dari sisi yang lebih luas, ya, dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi tradisi, dari sisi sejarah, dari sisi antropologi. Kita juga harus tahu. Kalau nggak tahu ya nanti kita bisa cuma marah-marah gitu. Menarik ya teman-teman. Pantas banyak yang datang ke tempat Kodondi karena apa? Menarik gitu bicara dengan beliau. Iya. Nggak ada bosan-bosannya. Kalau kita cuma taunya cuma satu sisi aja, nggak banyak atau nggak luas, yang jatuh nanti kita cuma bisa emosi. Oke. Tapi kalau kita tahu dari sisi-sisi mana aja, kan enak jawabnya. Tunjukin balik nih umur berapa. Nih umur berapa. Selesai perkara. Jadi teman-teman wajib kita foto amunisi ya. Saya nggak punya jujur teman-teman karena nggak ada jual kayaknya di Indonesia ini. Ini bukunya nih. Nah, yang ini nggak ada. Iya. The Stone Edition. Lagi pula di dalam bukunya yang Ustazah Irena Handono ini banyak sekali dicontohkan orang-orang dari kalangan Kristen yang menikah pernikahannya juga dini. pernikahan dini semua, banyak banget. Kalau itu saya pernah baca sekilas kok di kerajaan Inggris. Iya, Kan juga ada tuh. Ya. Ada sih saya baca sekilas. Lagi pula usia pernikahan di setiap negara itu juga masih banyak yang membolehkan perempuan menikah usia belasan tahun. Ada yang 12 tahun, 13 tahun, 14, 15, 16 masih boleh. Nih ada daftarnya. Coba. Kurang apa? Iya, betul. Ya. Jadi yang menuduh itu sebenarnya hanyalah tuduhan yang usang. Iya. Ya, sudah ada luar sana. Ada luar sana. Kenapa? Pada zaman Nabi nggak ada yang protes. Nggak ada itu. Protesnya baru sekarang. Kenapa? Karena mereka memang membenci Islam dan ingin menghancurkan Islam, tapi dari dalam. Dari dalam. Cuma gini kok, mereka biasanya menyerang Islam
tapi lupa bertahan gitu. Kalau kita sodorkan ini mereka kenapa pusing jawabnya gitu. Iya. Kita kembali gimana mereka cara bantahnya coba? Nggak bisa bantah. Nah, Nggak bisa bantah. Gimana mau bantah? Ini dari tradisi mereka sendiri. iya. Betul. Teman-teman semuanya yang jamaah TikTokia saya gitu. TikTokia. Kalau yang mau langsung tanya tuh tulis di kolom komentar ya. Kodok dibaca juga itu ya. Nanti baca komen nih. Iya. Apa kata teman-teman? Nih, kalau mau baca-baca nih. Boleh. Tadi ada yang minta dibukain kitab merah tuh katanya. Perdagangan. Nah, tuh Nih, teman-teman. kitab merah nih. Ini kitab paling ditakutin sama pendeta nih. Ini bahasa Indonesia juga. Iya. Kemarin ke pendeta. Bedanya dengan yang apa Ya dia? itu ada Deuterokanonikanya. Deuterokanonika itu. Nah, kalau ini kitabnya orang Kristen, ya, ini isinya 66 surat. 66 surat ini ada di sini. Cuman yang di sini ditambah 7 kitab Deuterokanonika, ditambah lagi ada tafsirnya. Jadi yang mana yang betul? 66 sini sama dengan 66 sini. Cuman kalau di sini tambah 7 Deuterokanonika plus tafsir. Nah, di sini nggak ada tafsirnya. Kalau ini yang dipegang oleh jemaat, nah ini kan tipis nih. Ini Yes. kalau gereja kan enak banget. Iya diketekin. Nah, kalau ini kan susah. Kan kalau diketekin mudah karena tipis ya teman-teman. Sampai di sana gitu dibuka aja satu ayat habis itu ditutup gitu. Nah, gitu biasanya. Teman-teman kalau yang mau lihat ini mungkin udah sering lihat ya di channel saya. Di sini tuh tulisannya apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Diperdagangkan. Ini dengan pengantar dan catatan lengkap. 2009 dipersembahkan pada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakan Arnoldus ND. Jadi kalau di sini ada ayat tapi tidak ada catatan kakinya, di sini ada catatan kakinya. Ini ayatnya, ini catatan kakinya. Berarti sama dengan tafsirnya. Itu kan ada di aplikasi ya, Ya, aplikasi tafsir Ya, Itu sama dengan ini. Sama. Oh, Ada juga gitu. Jadi ini fisiknya. Kalau yang di website itu di online. baru ngerti saya kenapa ada bedanya. Saya pikir dulu teman-teman ada 66 ada 77 yang mana yang betul gitu. Firman Tuhan bisa dipotong-potong gitu. Bisa Jadi dihilangkan. jadi kalangan Protestan menolak 7 dari Katolik. Yang Katolik menolak 5 dari Ortodok. Yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia. Jadi yang Ethiopia jumlahnya 81 surat. Yang Ortodok 78 surat. Yang Katolik 73 surat. Yang Protestan 66 surat. Pertanyaannya, yang mana yang bukan firman Tuhan? Makanya kalaupun firman Tuhan semuanya kok bisa firman Tuhan dihilangkan dulu. Nah. Ini lebih dari Tuhan yang hilangin firman Tuhan. Ditolak. Nah, sekarang tolong bacain ini. Tolong bacain ini. Yang garis merah. Saya bacain ya. Sini aja. Sini aja. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. ayat itu bisa dianggap sebagai bukti bahwa di dalam kitabnya orang Kristen ada ayat yang mengajarkan tentang konsep Trinitas. Karena Trinitas itu kan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itu kan Trinitas. Ini ada catatan kakinya yang merah banget. Tolong dibaca. Saya bacain ya teman-teman. Catatan kakinya nih. Ya, ayat 7 dan 8 di dalam sorga di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Aduh, bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan, sisipan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena
Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Pasti loh. Pasti tidak asli. Tidak asli, kata lainnya apa? Iya, palsu. Apa? Iya. Ini bukan kita yang ngomong ya, yang ngomong kan ini sendiri. Iya, kitabnya sendiri yang ngomong. Nanti yang di YouTube saya, nanti akan saya foto, saya tampilkan. Nah, ya teman-teman, betul. Nah, kalau TikTok kan nggak bisa kan? Nggak bisa, tapi nanti saya minta foto juga buat Foto ditampilkan. aja. Iya, boleh. Pastikan saya baca jujur gitu ya teman-teman, karena apa? Kalau saya lihat komentarnya banyak yang kesurupan. Oh, itu. kesurupan. Iya. Harus diruqyah dong. Iya, makanya harus diruqyah kan. Banyak yang apa ya, yang diserahkan kepada iblis gitu. Aduh, iya banyak yang diserahkan kepada iblis, makanya kesurupan. Makanya teman-teman semuanya ya, apalagi nih ya pasien-pasien saya yang ada di TikTok. Pasien. Iya, coba dilembutkan hati itu ya. Kalau saya menyampaikan, Kodondi menyampaikan, dicerna gitu ya. Terus dipelajari. Jangan kau bawaannya itu panas ya. Panas itu pasti apa? Dari apa? Dari iblis gitu. Karena iblis itu diciptakan dari api. Makanya iya, kemarin ada juga Kodondi ya. Kami ini katanya ya makan iblis gitu. Itu panas. Ada, iya. Kami itu makan iblis karena iblis itu masuk ke dalam babi. Lalu babi itu kami makan. Oh iya, benar. Iya. Ketika Yesus mengusir iblis, setan masuk ke dalam babi. Babinya dimakan. Babinya kami makan. Jadi makan babi panas. Iya, jadi kami makan iblis. Maka dari itu orang Kristen ini katanya tidak akan bisa digoda oleh iblis. Lalu apa tanggapan saya? Ngapain iblis goda sesama iblis? Kan gitu. Kan dia ngaku sendiri ya, yang masuk ke tubuh dia iblis gitu. Ngapain lagi iblis godain sesama iblis? Nah, kan gitu. Ya betul ya teman-teman ya. Masya Allah nih. Daging Tuhan dimakan. Ya, makanya kagak usah Tuhan yang mereka makan, iblis pun mereka makan. Mau kayak gimana? Kalah kita. Kalau untuk masalah makanan semua dimakan. Kalau kaki meja ini bisa dimakan, mereka makan juga teman-teman. Aduh, ini teman-teman sangat menarik gitu ya. Saya bertanya dengan Kodondi, waduh, ini kesempatan emas yang contoh tadi ya, ilmu juga beliau jabarkan tentang tuduhan mereka terhadap Rasulullah SAW. Satu lagi kok tentang masalah penurunan kitab gitu. Penurunan maksudnya transmisi. Ya, transmisinya kalau kita kan di dalam agama Islam ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, itu kan beliau akan memanggil Zaid bin Sabit, sekretaris beliau, salah satunya kan. Lalu beliau bacakan, ditulis oleh Zaid bin Sabit. Ketika Zaid bin Sabit mencatatkan, lalu Zaid bin Sabit akan membacakan lagi, didengarkan oleh Rasulullah. Jika Rasulullah verifikasi bahwa betul yang diterima seperti itu, kan baru disebarkan. Baru disimpan dan disebarkan. Nah, kan kayak gitu. Nah, kalau untuk mereka ini, yang saya pertanyakan kepada Kodondi satu, kita tahu Yesus itu kan berbahasa Aramaik karena tokoh dari Kristen kan Yesus. Dia berbahasa Aramaik ya teman-teman kesehariannya. Habis itu tiba-tiba kitabnya, teks yang dikatakan asli itu muncul dari Yunani, kan kayak gitu. Kira-kira Kodondi ada nggak yang teksnya itu dari Aramaik sebelum dari Yunani? Ada, tapi yang di perjanjian lama. Perjanjian lama juga, ya, Aramaik juga ada. Cuman gini, kita harus tahu penulisnya itu siapa, ya? Apakah yang menulis itu Yesus sendiri? Bukan. Apakah yang menulis itu orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus? Bukan juga. Nah, yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu ternyata ahli-ahli perjanjian baru dari kalangan Kristen sendiri. Nah, kalau di kita di Islam, kita menerima Quran itu dalam tradisi lisan. Artinya apa? Artinya kita
menerima Al-Quran itu dalam tradisi hafalan, gitu ya.